Welcome to House D, House of Variety. Kita sambut komika kita, Torik Al-Gadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama gue Torik Al-Gadri, gue nih Genji. Jadi gue setuju sekali sama isu bahwa mental health itu adalah isu yang penting. Cuma sayangnya tuh banyak orang yang menyalahgunakan isu ini sebagai tameng dia buat keluh, sebagai alasan dia jadi lemah gitu. Dengan sebab yang gak jelas gitu. Apapun masalah dikaitin sama mental health, apapun masalah dikaitin sama mental health. Makanya gue kesel sama orang yang suka banget self-diagnose. Contohnya kayak temen gue. Malam-malam tiba-tiba dia ngeluh, aduh gue cemas banget nih, gak kayak biasanya gue cemas kayak gini. Kayaknya gue anxiety deh. Padahal posisinya kita lagi maling ayam. Wajar kalau cemas berlebih. Ada juga temen gue yang tiba-tiba ngaku bipolar. Datang ke tongkrongan, aduh bipolar gue nih, gue tanya. Kok lu bisa tahu lu bipolar? Emang gejalanya apa? Nih tangan gue bentol-bentol, itu mah kan biduran ya, bukan bipolar. Dan menurut gua yang bisa mendiagnosis diri lu itu karena mental health atau mental itu ya dokter, psikiater, bukan diri lu sendiri ataupun TikTok gitu. Karena banyak banget sekarang gue lihat ya orang-orang kayak gini tuh udah mulai merasakan karena udah ada di mana-mana. Ngaku-ngaku mental health, ngaku-ngaku mental health. Padahal penyebabnya nggak ada duit. Bukannya kerja malah ngaku depresi. Gue pengen negor baik-baik tapi kayak nggak bisa gitu, mulut tuh kayak pengen ngomong. Dan jujur gitu, gue kasihan sama orang-orang kayak gini. Karena orang-orang kayak gitu biasanya susah untuk berkembang. Bahkan hidupnya ini kayaknya gak lama dah. Contohnya kayak temen gue lah, Percis tuh, belum lama dia mati keselak somai. Yang permasalahan, yang paling sering terjadi itu masalah depresi gitu. Orang tuh zaman sekarang di sosial media ngeluh semua gak pandang umur gitu. Kemarin gue ngeliat di Instagram, ada postingan captionnya gini, ya Allah, baru awal bulan udah depresi aja. Kok aku selalu gagal menjalani hidup? Pas gue liat profilnya bocah SMP. Bocah SMP gagal dalam hidup apa? Paling gagal ngerakit Tamiya. Dan kenapa bisa sampai sedepresi itu sih? Karena setahu gue, faktor yang menyebabkan anak SMP depresi itu cuma 2. Kalau nggak dipaksa emaknya mandi, dikatain belum sunat. Itu dong. Dan jujur gue respect sama orang-orang yang depresi karena masalah keluarga memang benar-benar karena isu mental health tuh mereka tuh perlu ditemenin gitu. Yang gak gue respect tuh orang-orang yang ngaku-ngaku depresi cuma perkara kerjaan. Padahal jabatannya tinggi, gajinya gede. Itu kan tanda dia gak bersyukur gitu. Maksudnya gue aja yang gajinya gak nyampe UMR dan kerjaannya tiap hari ketemu orang yang nyebelin. Tetap gue jalani dengan happy karena gue ini kerja sebagai barista. Dan menurut gue barista itu adalah pekerjaan yang paling memuakkan. Karena kita setiap hari ketemu orang yang beda-beda dan mayoritas dari mereka nyebelin. Contohnya ibu-ibu. Kita coffee shop nih punya menu bisa dibaca tapi ibu-ibu selalu nanyain yang gak ada. Datang ke bar gue, mas sangkur yang ada. Gak ada, ibu itu mah mitos. Bukan cuma mempertanyakan hal yang gak ada, tapi ibu-ibu juga suka mempertanyakan hal yang gak perlu dipertanyakan. Di tempat gue ada menu namanya pisang lumer coklat sama pisang lumer cokju. Masih ada aja ibu-ibu yang nanya, mas pisang lumer cokju junya apa? Emang menurut antum junya apa? Gak mungkin dong junya Jurassic Park. Kagak ada pisang toppingnya T-Rex. Udah jelas kan pisang lumer cokju, junya Juventus. Itu baru ibunya gitu. Anaknya juga nyebelin. Anak kecil kalau ke tempat gue itu suka bawa mainan. Kalau mainannya mobil-mobilan, boneka-bonekaan, gue gak masalah. Pernah ada anak kecil di tengah jalan di tempat gue main monopoli. Gue kan lagi jalan gak sengaja nginjek London. Bukannya apa-apa ya, gue jadi gak bisa jalan kalau belum dikocok gitu. Dan customer gue memang aneh-aneh gitu. Tapi gue jalani dengan happy. Gak ada gue ngeluh-ngeluh di sosmed. Ya customer gue aja dari fashionnya aneh-aneh. Pernah ada 3 laki-laki ngopi ke tempat gue pakai jersey Persija coba.
Gue nggak masalah dia pakai jersinya ya. Yang jadi masalah jersinya KW. Kelihatan banget dari tulisan Persijanya, R-nya 2 Persija. Yang satu lagi R-nya 1, A-nya 2 Persija. Yang satu lagi tulisannya bener tapi pakai tanda tanya Persija. Terima kasih gue Torik Al-Gadri. Tepuk tangan weh. Gila lucu banget. Ger parah. Sini bang. Keren. Gue baru dengar baru ada materi mental health tapi lucu. Lucu. Biasanya sedih kan kalau di Twitter kan, tapi ini lucu banget. Betul. Aduh, tapi menurut lu gimana? Cocok nggak sama kehidupan lu? Menurut gue sih ini mirip-mirip ya sama kehidupan gue. Relate banget gitu Ja sama yang diomongin tadi. Bener, gue juga sama kayak gitu. Mungkin anak-anak Gen Z zaman sekarang juga sama seperti itu gitu. Iya, betul banget. Nah, ini daripada kita asik sendiri Ya. kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama gue Bran. Dan gue Reza. Dan kita bakal nemenin waktu kalian di acara House Tea, House of Variety. Dalam 60 menit ke depan ini, kita bakal nemenin kalian yang pastinya banyak hal-hal seru di acara House Tea ini, guys. Udah pasti bakalan penasaran banget gak sih? Betul, tapi harus sabar. Kita lanjut dulu yang tadi ini. Yang tadi yang mana? Boleh. Gue mau nanya nih, Nanya, boleh. Tadi kan soal Sangkuriang anak SMP gitu kan, tentang mental health dan sebagainya, stres, depresi. Tapi lu pernah nggak sih, lu kan bikin materi, lu pernah ngerasain depresi atau anxiety itu kayak tadi gitu loh? Pasti pernah Pak, namanya manusia tuh pasti kan ya Allah. Stres tuh udah jadi kehidupan sehari-hari, apalagi kita Gen Z kan. Kita mah Gen Z makan nasi aja lauknya stres. betul. Tuh, ada nasi ya kan, ayam stres sebenarnya. Kalau nggak stres sehari tuh kurang gitu kayak hidup. Jadi cocolan jadi lalapan itu stres ya. Tapi emang obatnya sebenarnya satu, 4 sehat 5 miliar. Iya, betul. Emang banyak duit ya. Banyak Gue pengen denger nih cerita lebih lanjut lagi ya. Boleh Bisa? dong. Oke. Mungkin bisa nih kita sambil duduk-duduk kali. Betul. Tapi ntar dulu, yang nonton pasti pada penasaran kan, gimana ceritanya Bang Torik. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di House Tea, House of Variety, inspiring for you. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing
Halo guys, balik lagi bersama kita di Hausti, House of Variety, inspiring for you. Ribet banget. Kenapa sih dari tadi benerin topi Nih baru tuh, lu? topi baru gue aja pengen mancing gue. Nih gue baru beli nih kemarin. Hari ini langsung nyampe. Kok bisa gitu? Nggak mungkin. Ya Nggak mungkin. Nih karena gue pakai Zataka Express karena yang lebih cepat, lebih baik. Oh, kenapa tuh? Kenapa bisa cepet banget? Padahal kemarin. Ya cepet, emang Zataka Express ini cepet banget, Ja. Cepet gitu. Kayaknya gue harus butuh banget kurir ini sih, pengiriman ini. Karena paket-paket gue ketahan mulu di DC Cakung gitu. Ya, iya. Ini Makanya- gue buktinya langsung nyampe nih gue. Makanya kayaknya gue harus butuh ini lagi nih. Betul. Yang penting pakai Zataka Express, guys. Karena lebih cepat. Lebih baik. Betul. Oke. Oke, kita lanjut aja nih ya. Ini Bang Torik, apa kabar, Bang? Udah iklannya. Udah. 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 Gimana, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah baik. Oke, mungkin karena kita pengen tahu ya, mungkin Bang Torik bisa perkenalan dulu nih, dikit-dikit gitu. Kenalin gue tuh Torik, nama panjang gue Torik Al-Gadri, gue tinggalnya di Depok, cuma lebih banyak aktivitas di Tangerang Selatan, jadi gue gabungnya stand up Indo Tangsel. Dari stand up Indo Tangsel. Berarti mainnya ke BSD ya? Iya. Waduh, BSD nggak? Iya. Serpong, BSD emang kan duit. iya. Banyak aja. Coba. Yang pinggiran ya? Iya, pinggir-pinggir aja pasar Serpong, Rawa Buntu gitu. Tapi sebelum kita lanjut perkenalannya, mungkin kita nonton dulu nih biar lebih kenal gitu. Karena tak kenal maka tak sayang kan. Betul. Giliran sayang ditinggali, maksudnya kita tonton cuplikan berikut ini. Halo, nama gue Torik Al-Gadri, biasa dipanggil Torik. Usia gue sekarang 22 tahun dan pekerjaan gue adalah freelancer yang lebih banyak freaknya daripada lancernya. Dan gue mau mulai stand up sebenarnya pertama kali itu tahun 2019, tapi gue mulai fokus tuh di tahun 2022. Sampai akhirnya alhamdulillah di tahun kemarin tuh gue berhasil juara 1 pasti, juara 1 somasi, terus juara 1-nya Indie Homai Sumatera. Dan yang pertama kali bikin gue pengen ngejokes dan pengen stand up tuh perkara putus cinta. Jadi gue galau, depresi, mantan gue nggak suka, akhirnya mutusin gue gara-gara dia nggak suka kalau gue kemana-mana pakai baju cowboy. Padahal itu udah keseharian gue gitu. Dan tujuan gue stand up sampai detik ini cuma pengen jadi makhluk Tuhan yang selalu bergembira. Anjay, Torik Al-Gadri 2024. Tepuk tangan lu dong. Gila, Viti aja lawak banget ya. Gue bercanda yo. Ditolong editan itu. Kalau aku bisa terbang begitu di Cairo gitu. Keren. Tapi selain kesibukan lu sebagai stand up comedian, komika, apalagi sih kesibukan lu sekarang? Alhamdulillah sekarang gue lagi sibuk nulis skrip di TV Play ada, terus jadi comedy consultant di web series. Terus kemarin juga baru ngerjain project untuk salah satu BUMN project Ramadan. Wes, keren. Ini dia. Keren. Gen Z yang patut menjadi inspirasi. Betul. Enggak juga sih. Enggak juga. Di mana? Tadi kan kita denger ya tentang materi stand up-nya nih. Lu kenapa sih kepikiran gitu tentang membuat materi-materi tentang isunya mental health gitu? Kenapa gue kepikiran buat materi tadi? Ya karena jujur aja disuruh kan pastinya ya. Kalau panitia nyuruh gue bikin materi nelayan, gue bikin materi nelayan. Gitu. Siap. Sebenarnya gue tuh ada keresahan lama, cuma nggak pernah gue olah jadi materi tentang orang-orang Gen Z itu kenapa lama banget. Kenapa nggak pernah gue olah? Karena gue juga Gen Z, jadi agak malu gue bawainnya. Jadi agak malu. Pengen nyenggol diri sendiri gitu kan. Kalau gue pernah bikin konten begitu, nyerang Gen Z, diserang balik gue dirujak sama netizen. Karena gue Gen Z. Di mana? Di Instagram. Oh, di Instagram. Instagram. Jadi tok ya. Biasa tok tuh. Iya. Nah, soalnya gue kira kan isu kesehatan mental health gitu kalau dibawa stand up comedy kan gak laku kan. Ternyata bagus juga dan laku banget gitu kan, apalagi zaman sekarang. Gitu, dan gue mau nanya nih, pendapat lu sendiri gimana sih tentang mental-mental anak muda zaman sekarang? Jujur bingung sih kalau ditanya kayak gitu, karena sebenarnya sama aja. Mungkin kalau orang-orang bilang mental anak muda zaman sekarang lemah, karena memang yang terlihat di sosmed kayak gitu.
Karena yang kuat-kuat tuh pasti nggak posting di sosmed, Pak. Nggak bikin Twitter, nggak posting di TikTok. Pasti kalau di sosmed kelihatan yang lemah semua. Sementara pengguna sosmed mayoritas adalah Gen Z. Oke. Betul. Benar. Nih, kalau dari diri lu deh gitu ya. Mental lu gimana nih? Aman nggak? Gitu. Apa sering stres? Apa gimana? Apalagi dari VT-nya tadi ya. Kita lihat katanya abis ditinggalin cewek gitu Ini kan. sebel. Itu zaman jahiliyah kan, zaman bodoh. Cuman pembodohan ya. Zaman bodoh. Kalau sekarang sih stres kayak ya mungkin karena stand up gue nulis materi, gue stres atau kerja. Misalnya kita dikejar deadline, mati gue kayak kemarin gue tuh nulis skrip jam 7. Deadline jam 7 lewat 5. Deadline jam 7, gue dikasih tahu jam 7 kurang 5. Itu tuh kan bikin stres alal kayak gitu. Dan itu masih terjadi. Masih ada. Deadline jam 7. Dikasihnya 7 lewat 5. Ya, kelebihan dong begitu. 7 kurang kurang 5. Oh, 7 kurang 5. Makanya dari tadi gue bingung kan. Gue bingung juga nih. Ya kita semua emang bingung kalau ada bingung di surga. Sorry. Nah, Sorry. tapi lu pernah nggak ngebawain materi tentang dark jokes gitu? Kalau dark joke enggak, karena kalau di dalam stand up sendiri itu dark joke, blue joke itu memang punya komika spesialisnya sendiri dan cara-cara penulisan, cara belajarnya juga beda. Oke. Dan mungkin ini ya apa ya, setiap orang punya pembawaan yang berbeda-beda juga kali ya. Spesialisnya masing-masing. Iya, benar. Jadi materi-materi lu misalnya tentang mental health gitu, itu biasa dari pengalaman pribadi lo itu? Biasanya gua enggak sih, gua ngeliat observasi sekeliling gua. Atau gua observasi sosial media. Oke. Iya. Pantesan emang relate gitu ya, karena dilihat dulu nih gitu kan Gen Z gimana nih. Kayak gini, kayak Kireja contohnya kan. Dia aja lalapan stres tadi kan. Lalapan stres. Abis mandi stres. Mandi stres. Ya, mikirin apa aja? Tapi lu takut nggak sih bikin jokes kayak gini, takut dihujat nggak sama netizen SJW di luar sana gitu? Kalau takut sebenarnya sih enggak sih, karena kalau mau bikin materi apapun tetap pasti ada pro dan kontranya. Cuma memang hal-hal yang agak sensitif kayak gini, kayak politik dan lain-lain, itu pinter-pinter aja kita bikin materi kayak kita serang fakta, jangan pribadi dan lain-lain lah. Oke. Jadi emang ada teknik-tekniknya juga gitu ya kan? Ada triknya, nggak sembarangan. Triknya, betul. Jangan main asal nyerobot aja ya kan? Bener banget. Betul. Oke deh. Nah, ngomong-ngomong masalah mental nih kan. Lu kan sebagai seniman nih, kira-kira lu ada banyak pressure nggak sebagai komika seperti itu? Itu yang gue bilang tadi, pressure-nya adalah waktu kerja atau nulis materi, ataupun juga kadang tuh kalau gue dapat prestasi itu tuh bukan, waktu senangnya tuh cuma 10 menit, karena ilmu stand up tuh gitu sampai jam 10 pagi. Setelahnya itu beban gimana caranya dapat lagi prestasi yang setara itu. Bener. Dari materi yang baru lagi. Dengan materi yang baru lagi. Betul. Ini kita udah bagus banget nih hari ini ya. Ya mikirnya buat gimana caranya biar besok nih kagak kayak biar lebih dari ini gitu kan. Susah kan mempertahankan. Nah, makanya itu gimana nih cara lu nemuin humor baru, mungkin dari pengalaman mental. Lagi ngobrol sini. Duduk. Ya jangan duduk. Boleh. Nih guys, kita ada satu lagi ya. Halo, apa kabar? Baik. Iya, nih temen gua Ja. Gak tahu, kenalan dong siapa? Kenalan. Gak tahu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Destiana Wijayanti. Kalian bisa panggil gue Dedes. Halo Kak Dedes. Langsung salting gitu sih, langsung diam gitu. Kenapa ya salting? Enggak apa-apa. Gini. Supaya kita kenal lebih dalam lagi ya sama Kak Dedes ini, kita pengen nonton dulu nih VT-nya. Perkenalan dari Kak Destiana. Silakan. Halo, perkenalkan nama aku Destiana Wijayanti, biasa aku dipanggil Dedes. Usia aku sekarang 22 tahun, aku merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Musik di Universitas Negeri Jakarta. Aku dari dulu emang suka nyanyi dan aku mulai nyanyi tuh karena sebenarnya dari awal tuh aku kayak stres, burnout gitu. Tapi dengan musik dan dengan bernyanyi aku bisa luapin apa yang aku rasain. Di kampus pun aku sering banget ikut event-event dari mulai event resmi, event wedding, sampai event-event besar lainnya. Seperti kayak tahun baru kemarin aku ikut di Dazzling Night with Ruth Hanaya.
juga ikut di acara peresmian pengukuhan guru besar di Universitas Negeri Jakarta, dan juga masih banyak lagi. Dari semua karya-karya yang aku buat, semoga bisa jadi penyalur perasaan kita terhadap sesuatu dan juga bisa menginspirasi banyak orang. Waduh, keren. Tepuk tangan dulu dong. Wah. Gimana aja, udah kenal belum? Udah kenal. Udah kenal. Dan ada lagi. Apa? Ini juga salah satu anak Gen Z yang sangat-sangat menginspirasi. Betul. Pokoknya kita kehadiran Gen Z yang sangat menginspirasi gitu. Iya, lah itu ya. dia. Jadi buat teman-teman jangan cuma rebahan di rumah, ya kan? Cari inspirasi baru gitu kan. Betul. Nggak usah tiduran mulu di rumah. Betul. By the way, kalian tadi lagi ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin ini, masalah mental health. Emang lagi rame sih ya sekarang. Lagi rame. Betul. Nah, soal mental health ini ya, kira-kira lagu apa sih yang ngebuat lu keinget gitu soal mental health gitu? Lagu ya? Biasanya kalau lagu, kalau misalnya gue lagi stres gitu ya, gue pasti dengerin lagu-lagu yang menurut gue relate akan keadaan gue saat itu. Oke. Kayak misalnya gue lagi, pikiran gue lagi stres, gue dengerin lagunya kayak Yura Yunita yang tenang. Oke, berarti itu cara lu untuk nenangin ya kalau lagi Iya. stres ya. Betul. Oke. Jadi lo cara nenangin diri lo itu adalah dengan mendengarkan lagu yang relate gitu. Iya. I see. Bisa sambil ikut nyanyi juga. Bener. Sampai nangis kejer, tapi abis itu tenang gitu. Gue juga pengen nangis cuma sadar saya cowok. Cuma nggak apa-apa nggak Gak sih? apa-apa, justru itu. Kalau gue juga nangis ya, ngupas bawang. Tapi emang sekarang kalau orang-orang galau tuh rata-rata yang didengerin lagu-lagu kayak gitu ya. Yura Yunita gitu ya. Iya. Beda banget sama gue. Tapi Gue biasanya emang- kalau galau dengerin lagu CJDW. Itu mah reggae kali kita. Tapi nggak apa-apa. Biasanya juga gue kalau misalnya emang lagi pengen naikin mood, emang kayak gitu. Oh. Biasanya dengerin lagu-lagu yang happy gitu, biar ikut oke, happy oke, juga oke. gitu. Oke, berarti kalau dari lu Bang Torik dengerin lagu-lagu yang happy gitu ya. Ya gue, karena referensi musik gue juga jelek kali ya. Gak gitu, Gue juga gak terlalu ini sama musik soalnya. Oke. Tapi kalau lu Kades, lirik lagu apa yang ngebuat lu tuh kepikiran gitu? Lirik yang lu sukain nih gitu. Kayak tertampar gitu, langsung tertampar dengan lirik. Ada nih satu lagunya Kesera Sera. Dia kan lagu itu menceritakan tentang pertanyaan kita di masa depan tuh bakal kayak gimana. Itu kayak relate banget sama gue sekarang. Kayak gue ngerasa kayak gue bertanya-tanya kayak masa depan gue kayak gimana gitu ya nantinya gitu. Oke. Kayak sama kayak liriknya kayak whatever will be will be. Jadi yang terjadi maka terjadilah kayak gitu. Oh, itu yang ada videonya nggak sih? Kesera, sera. Whatever will be. Oh, gue tahu. Di panti asuhan atau nggak kayak ada. Ya kan biasa gitu. Iya, benar. Ya kan? Dan itu bener-bener bikin nangis sih. Iya. Bikin nangis sih. Parah itu the best banget. Ya kalau gua sih lebih sama sih, kalau gua dengerin lagunya tuh lagu-lagu yang agak mellow. Karena gua tuh nggak pengen ya kesedihan gua tuh berlanjut. Jadi hari itu udah hari itu aja gitu. Iya. Nangis. Kadang-kadang gua sambil mandi nangis itu nggak tahu air. Gua mandi air apa mandi air mata tuh gua nggak tahu tuh. Jadi bahasanya kalau misalnya kita tutup buku, kita ganti lembar baru. Gitu ya berarti ya. Temen gua nih baru. Nah tapi lu Kades ada rekomendasi lagu nggak buat ngilangin stres? Ada. Yang pertama kayak tadi lagu Yura Yunita, Oke. tenang. Terus ada juga lagu Feby Putri yang Runtuh, itu relate banget kadang. Terus lagunya Tulus yang Diri itu juga. Sebenarnya masih banyak sih. Oke. Nah yang sering lu nyanyiin biasanya misalkan lagi di jalan atau lagi manggung atau lagi ada acara job gitu, apa sih? Lagu yang biasa gue nyanyiin gitu. Yang sering lu nyanyiin? Kalau gue sendiri sih biasanya gue nyanyiin lagu-lagu R&B kayak Daniel Caesar, kayak Bruno Major. Iya. Cuman tergantung aktivitas yang gue lakuin juga sebenarnya. Oke. Misalnya lagi ada manggung gue harus nyanyiin lagu yang ada list tertentunya gitu. Oke. Kan kalau tadi kan kita juga bahas tentang pressure gitu ya. Kalau lo sendiri tuh ngerasa nggak sih kayak sebagai musisi gitu, ngerasa pressure atau ngerasa kesepian atau gimana gitu? Sometimes sih ya. Kadang misalnya gue lagi sibuk ngaransemen
lagu atau ada tugas gitu. Terus gue ngerasa sendiri, itu kan pressure banget ya, kayak stres banget, kayak kadang juga gue ngerasa nggak punya siapa-siapa gitu. Tapi gue kayak mengendalikan stres gue itu dengan cara gue biasanya ngajak temen-temen gue ngobrol atau ngajak ke rumah gitu. Oke. Nah kalau misalkan dari Bang Torik sendiri gimana nih? Ada sesuatu yang pengen ditanyain nggak sama Kak Destiana? Gue lagi dengerin dia aja tuh. Gue dengerin, gue itu pengen tahu musik-musik yang akan gue denger nanti. Oh, rekomendasi Tapi kalau ya. Feby Putri, memang gue juga denger. Oh, Bagus berarti kan? Bagus. berarti sat juga nih. Yang tapi menurutku tahun itu baik gitu. Oh, iya. Apa itu judulnya Runtuh kan ya? Iya, runtuh. runtuh. Ya, ini buat teman-teman semua nih yang penasaran juga rekomendasi lagu-lagu apa gitu kan, yang penasaran jangan kemana-mana ya. Tetap saksikan terus House of Variety, inspiring for you. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Ja, ini kita pengen hijrah kemana sih? Ini kita lagi ke tempat les gua. Tempat les lo. Kan tadi katanya pada mau nanya-nanya kan soal mental health karena Iya. masih kurang. Betul. Kita anak Gen Z tuh pengennya yang banyak banget dapet infonya kan. Nah, Iya. pas banget di tempat les gua nih, di sini ada ahlinya gitu. Mana ahlinya? Mana? Katanya tadi lagi di jalan. Jadi sekarang kita main game aja dulu. Gimana? Biar ngilangin bete. Game apaan? Seru gak? Kalau nggak seru nggak mau main. Seru Kalau nggak banget. seru malah bikin bete. Iya. Enggak. Ini seru banget dan ada hadiahnya dalamnya. Mana? Nggak percaya ada kan? hadiahnya. Ini motor. Oke. Nggak, pokoknya ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Motor-motoran, motor Barbie. Motor-motoran. Iya, Pokoknya ada bener. hadiahnya ya. Ada hadiahnya nih ya. Jadi cara mainnya kayak gini, gampang banget, simple banget. Jadi Gimana tuh? gue bakalan nyebutin bagian-bagian tubuh. Jadi nama gamenya pegang-pegangan. Oke. Tapi enggak, maksudnya pegangan tubuh kita gitu. Oh iya. Misalkan mata, pegang mata. Hidung pegang hidung, kuping. Nah, lama-lama makin cepet. Nah, nanti gue bakal nyebut pegang kotak. Nah, itu
ketika dia udah ngambil kotak itu yang duluan menang. Kayak gitu. Jadi cepet-cepetan ya guys ya. Oke. Oke, paham? Berapa kali nih? Bebas, terserah saya. Sekali aja. Sekali aja. Sekali aja, bener. Bener. Jadi kita fokus dari sekarang. Oke. Pegang kuping. Pegang mulut. Pegang pundak. Pegang kaki. Pegang dengkul. Pegang rambut. Pegang kotak. Nah, Siapa duluan? yang duluan berarti yang menang Bang Tori. Kan sekali doang, ada lagi nggak? Yang ada. Yang bener aja. Nah, coba dibuka dulu hadiahnya, suka apa enggak nih? Ini ada rumahnya, bedah rumah ya. Astagfirullah. Kita coba kita lihat ya. Wah. Keren. Lucu. Lumayan buat ngopi ya. Ya, untuk mengisi kekosongan hati. Iya. Super. Hari-hari gitu. Enggak ya. Yang penting keren. semoga bermanfaat ya, Abang ya. Amin. Ini beneran buat gue ya. Nah. Ben nih rame, biasanya cuma Reza doang. Iya. Ini Bu, jadi teman-teman saya tuh lagi banyak banget problem dan pengen banget nih bahas-bahas soal mental health, Bu. Oke, boleh deh kalau gitu biar kita semua lebih paham kali ya. Oke, siap. Mungkin kita sambil duduk kali, Dok. Iya, Ngobrolnya, Dok. iyalah biar lebih enak ya, masa berdiri terus. Ya. Finally. Duduk. Ini kelasnya, aduh. Gue lupa ngerjain PR. Oh, oke. Nah, Kaget. gini Dok. Jadi kan kalau saya kan udah kenal ya Dok ya. Mungkin teman-teman nih pada belum kenal Dok sama dokter ini siapa. Mungkin boleh Dok dikenalin ke teman-teman saya Dok. Oh iya, saya Geraldine, saya dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa gitu ya. Tapi mungkin orang-orang lebih familiarnya dengan dokter spesialis jiwa atau psikiater istilahnya gitu. Ya. Dokter, aku mau tanya. Nih, aku masih penasaran banget nih. Sebenarnya tuh kesehatan mental itu apa sih sebenarnya, Dok? Oke, kesehatan mental itu ingat ada 3P. Pikiran, perasaan, perilaku. Nah, kesehatan mental itu berarti kesejahteraan dari 3P itu. Gitu. Sehingga manusianya bisa berfungsi dengan baik, kalau ada tekanan dia bisa beradaptasi, bisa juga berkontribusi terhadap sekitarnya, itu baru kita sebut dengan kesehatan mental. Oh, seperti itu. Catat guys, Gitu loh, catat 3P. nih, harus catat. Nah, Dok, kan aku sering dengar ya Dok ya, kalau mental illness itu apa sih Dok? Maksudnya Nah, mental illness? kalau mental illness atau kita sebutnya tuh kayak gangguan mental gitu ya. Nah, kalau gangguan mental berarti gangguan dari 3P tadi. Gangguan dari pikiran, perasaan, perilaku dari seseorang, menimbulkan penderitaan bagi orang tersebut dan terjadi gangguan fungsi akhirnya. Oh. Gitu. Fungsinya tuh kayak misalnya fungsi perawatan diri gitu ya. Makanya kan kalau misalnya ada yang sakit mungkin dia jadi nggak mau mandi, nggak mau bangun kayak gitu-gitu. Terus kemudian fungsi bekerja. Kalau dia lagi terganggu gitu ya, nggak bisa kerja dengan baik, contoh, iya nggak fokus, atau mungkin bahkan nggak bisa bangun sama sekali untuk beraktivitas, atau berelasi, fungsi berelasi, misalnya jadi menghindari orang, ketakutan, menyendiri aja, nah jadi menimbulkan gangguan. Kalau tidak menimbulkan penderitaan, tidak menimbulkan gangguan fungsi, kita juga belum bisa sebut itu gangguan mental sebetulnya. Berarti mental illness itu bahaya ya, Dok? Nah, bahayanya nih gimana dulu nih gitu. Misalnya orang cemas, orang depresi gitu ya. Orangnya sih tidak membahayakan untuk sekitarnya. Tapi kalau misalnya gangguan tersebut didiemin gitu aja, bisa potensi timbul bahaya di kemudian hari. Gitu. Contohnya nih gangguan depresi ya. Depresi itu kan orang yang suasana perasaannya sedih berlebihan. Hilang minat, hilang energi, minimal 2 minggu, disertai gejala penyerta lainnya gitu ya, gangguan tidur, gangguan makan, gangguan fokus, perasaan diri tidak berguna, tidak berharga, pikiran-pikiran kematian gitu ya, pikiran menyakiti diri misalnya kayak gitu. Mungkin awalnya nih nggak ada tuh sampai mikir ke mau mengakhiri hidup gitu ya, mau bunuh diri. Tapi kalau penyakit itu dibiarkan terlalu lama, terus dia juga tidak cari bantuan gitu ya, lama-lama gejalanya bisa bertambah berat gitu. Bisa mulai mikir-mikir nih, oh kayaknya memang lebih baik mati aja, misalnya gitu. Oh kayaknya lebih baik lompat
gitu. Itu kan malah jadi bahaya ya. Iya, gitu. iya, iya, Tapi kalau orangnya sendiri sebetulnya belum tentu membahayakan orang lain gitu. Nah dok, aku mau tanya, biasanya hal apa sih yang bisa ngebuat seseorang tuh mengidap mental illness? Oke, itu pertanyaannya bagus tuh. Biasanya faktornya tuh ada 3 juga. Jadi ada biologi, psikologi, sama sosial. Ya, kalau biologi tuh kaitannya sama hormon, genetik gitu ya. Jadi zat-zat kimiawi di otak seseorang atau faktor keturunan. Nah, itu kita ngomonginnya biologi lah, yang jelimetnya ibaratnya. Psikologi tuh kaitannya sama kepribadiannya. Jadi kan beda ya orang yang satu dengan yang lain dalam mengatasi masalah-masalah sehari-harinya gitu ya. Orang yang baperan sama yang nggak baperan kan beda dong. Nah, contoh tuh kayak gitu tuh psikologi. Sama faktor yang ketiga sosial itu contohnya stres-stres dari luar. Stres pekerjaan, tekanan rumah tangga gitu ya, masalah sekitar itu masuknya itu. Kontribusi dari ketiga faktor tadi itu yang biasanya menimbulkan gangguan mental. Jadi nggak mungkin biasanya cuma salah satu. Gitu. Jadi pasti ada tiga-tiganya minimal ada tiga-tiganya. Oh gitu ya dok. Jadi emang banyak 3 faktor itu saling berkaitan juga Iya, ya? berkaitan. Misalnya nih, ada faktor gennya gitu ya. Oh, di riwayat keluarga tuh sebenarnya orang tuanya pencemas, misalnya gitu. Tapi faktor psikologi sama faktor sosialnya sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Belum tentu dia jadi orang cemas. Nah, contoh tuh kayak gitu, simpelnya gitu. Tapi misalnya dia nggak punya faktor keturunan nih, orang tuanya nggak pernah ada garis keturunan cemas atau gangguan-gangguan yang lain, tapi karena yang lain-lain ininya tuh heboh banget gitu ya, tekanan kerjaannya berat, misalnya keluarga juga berat, mungkin aja jadi muncul tuh gangguan mentalnya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi pada intinya kita harus ngejaga kesehatan tubuh kita dan juga orang lain juga jangan sampai terkena dampak buruknya dari apa yang kita pikirin. Gitu nggak sih dok? Ya kurang lebih sih kayak gitu ya. Iya. Dok, aku mau nanya last lagi deh nih. Ini kan sekarang Gen Z juga udah semakin aware dan makin gencar gitu ya tentang mental illness dan lain-lain gitu. Iya. Kita tuh gimana sih supaya dapat pertolongan gitu dok, kalau misalnya kita punya teman atau kita sendiri gitu merasa tidak nyaman atau punya keresahan gitu lah. Oke, nomor 1 tuh sebenarnya adalah mau dulu untuk cerita gitu ya. Dan cerita itu nggak usah langsung ke profesional, boleh. Tapi nomor 1 mau buka diri dulu, mau cerita. Banyak orang yang takut untuk cerita tentang kerapuhan dia gitu. Maunya dilihatnya oke-oke aja, misalnya kayak gitu. Jadi mau dulu cerita, mau dulu share tentang perasaan dia yang mungkin tidak nyaman itu gitu ya. Nah terus kemudian kalau misalnya dirasakan dengan bantuan-bantuan sekitarnya nggak cukup, nah berarti perlu tuh untuk disarankan juga ke profesional kesehatan mental. Boleh ke psikolog, boleh ke psikiater, kayak gitu. Oke, jadi gitu teman-teman. Nah kayaknya dokter kayaknya tadi ada acara dok ya? Ya, ini mau lanjut praktek lagi soalnya. Makasih banyak ya dok ya, kita dari Makasih sini. banyak ya dok Ya, ya. semoga membantu ya. Oke siap, makasih banyak dok. Hati-hati ya dok ya. Ya. Nah teman-teman, kita kan, aduh jujur gue bete banget sih kalau misalkan kayak gini nggak ada yang seru-seru apa gitu. Tapi jujur tadi gue tercerahkan banget sih, enlightened banget ya. Aku jadi banyak tambah pengetahuan baru. Nah, ya makanya sama guru gue kan emang the best kan. Nah, Parah. nah kita gue tuh pengen banget main games nih. Pasti kalian pada pengen main games juga kan? Karena tadi udah pusing ya, kayaknya juga Iya, banyak kayak hal yang kita. Ke-trigger sama omongan-omongan Iya, dokternya nih, kayak, benar. Oke, tenang-tenang. Karena abis ini gue udah nyiapin games yang spesial buat kita semuanya. apa tuh? Nanti penasaran kan? Penasaran kan? Nah makanya jangan kemana-mana, tetap di House nih. House of Variety, inspiring for you.
Kok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Kok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Balik lagi di House of Variety, inspiring for you. Oh, jadi ini yang Anda janjikan untuk kita Betul. bermain games gitu. Betul, ini yang gue janjiin tadi ya. Kita bakal main games nih. Seru nggak? Seru lah. Apa gamesnya nih? Mau tahu? Mau tahu. Nama games adalah Games Gema. Gembira bersama. Oke. Ini tar dulu ya. Gue ambil propertinya dulu kali ya. Oh, boleh. Sebentar Gimana? nih. Gila effortnya. Ya. Effort ini gue sampai ke ujung berung ini nyari. Iya kasih gue. keren. Iya kan tuh. Nih satu. Tar lu atau lagi. Ada 2 berarti. Ada 2 ya? Ada Oh, 15. ada dua. Nah, Lu ini tuh nggak ya kan? nggak nyolong di mall kan? Enggak. Pay later. bentar, ada nuggetnya nih di bawah. Nggak ada ya? Gak ada. Nah, ini kan bertiga doang nih. Tapi ini games harusnya berpasangan, guys. Ya, jadi gue bakal narik satu penonton nih dari sini ya. Penonton mana nih ya? Yang nah, cocok banget. Ini tolong kasih mic ya. Silakan masuk. Ya kamu, ya. Sini masuk. Agak rapetan. Boleh di sini nggak apa-apa. Kenalin dulu namanya siapa, dari mana, asalnya, nicknya berapa, Ah, ini udah banyak banget dong. namanya aja. Ya, nama saya Omar. Omar. Biasa dipanggil Nengok. Ah, iya. Gimik aja kerjaannya. Oke, Omar. Nih jadi kan udah berempat nih ya pas ya. Iya. Tapi kita bagi-bagi dulu ya. Kita bagi-bagi kelompoknya dulu. Kita coba Om Pimpa. Om Pimpa dulu. Om Pimpa. Iya, betul kalau sama dia. Belum sama dia. Dah, itu dia. Udah. Oke. Inilah tim baru kita ya. Oke. Di sini tim A namanya siapa? Slebel. Tim B. Surga itu Surga itu FF. Surga itu FF. Ininya apa? Bel. Tet. Tot. Oke. Kita coba ya, tes dulu nih belnya nih ya. Dari Slebel dulu. Tet. Tot. Oke, kok sendiri? Berdua harus Ini berdua. kan saya yang megang ini ya. Kalau nggak gitu nggak bunyi ya? Iya, nggak bunyi. Oke, ya gimmick banget ini semua orang ya. Oke, jadi gue bakal jelasin dulu nih permainannya gimana ya. Jadi permainan itu bakal ada 2 orang, udah berdua. Nanti 1 orang bakal ditutup matanya. Jadi bakal nusun puzzle. Oh. 1 orang lagi untuk ngarahin gimana puzzle-nya supaya bagus gitu ya. Oke. Jadi puzzle tuh ntar bakal ada tulisannya tuh kata-katanya ya. Kata-kata mutiara tuh hari ini. Gitu guys ya. Oke, udah ngerti? Paham? Paham. Paham. Oke, langsung aja. Di sini ya ada keranjangnya, keranjang kuning, silakan. Biru dong. Dipilih dulu siapa nih yang jadi tutup mata sama Yang tutup mata. ngarahin, betul. Boleh sweet, boleh apa, kayak terserah. Nggak, saya nggak mau tutup mata, ngeri dikira uji nyali. Agak mau. Kalau jalan kan tinggal gini aja. Iya. Ini berapa ini? 7. Oke, bagus. Ya, bukan, ini masker. Masker. Masker hidung komedo. Udah siap semuanya? Siap. Oke, waktunya tuh 1 menit guys, cepet-cepetan. Siapa yang katanya sudah tersusun rapih duluan, dia yang menang. Oke? Oke. Siap? Siap. Waktu 1 menit setelah azan maghrib. Lamaan dong. 1 menit dimulai dari sekarang, mulai. Penonton mas suara Iya. Bawa kanan. Ya, ini Bawa balik dikit. ini, balik Bawa ini. dikit. Ayo, yang benar. Terus. Terus ini di Atas. Kanan. Ya, waktunya semakin Oh, bergulir oh, oh, teman-teman ya. Kiri. atas. Dibalik. Balik. Bukan Balik. Kiri. Emel. Bawa lagi. Udah. Oke. Terus ini iya situ dia benar situ. Ini orang kagak pernah TK ya, kagak pernah nyusun puzzle kata gue. Ya, udah itu atas. Ya, terus waktunya sisa 20 detik lagi guys. Ayo 20 detik. Ayo langsung. Nah, ini di bawah. Bawa. Ya situ kiri. Terus. Yang mana? Kanan, Terus kanan, balik terbaik. Enggak itunya.
puter. Bang, 2.000 bang, 2.000 bang. Bukan. Ah, Atas. lagi. Oke. Gini. Waktunya Ini. 3, 2, Lagi. 1. Ya, Habis. ya. Maaf Ade. Maaf, Ade. Ya. Maaf Ade. Ya. Pasti kita menang ya. Kita Menang menangis. Iya, menangis. Boleh silakan dibuka matanya, dibuka pintu hatinya, coba mikir deh. Jangan Mikir deh di hidup ini gimana. Ya. Sekian cuman segini doang, kita nggak apa-apa nih, kita udah lihat ya yang menang tuh kira-kira siapa ya. Di sini dia berhasil 1 2 3 4 5 6. Yang ini ini mah udahlah, gak usah ya. Jadi pemenang adalah tim Slebel. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini mungkin bisa dilengkapin aja nggak apa-apa ya, supaya kita baca untuk Mutiara hari ini gimana kata-kata Mutiara, silakan. Oh, boleh ya. Bisa ngeja ya, ini sekalian aku kembaliin Oh, ya. ini dilengkapin juga. Ya dilengkapin supaya Iya. kita dapat pesannya gitu ya. Ini aku geser dulu ya teman-teman ya. Oke, ini dibalikin lagi tuh soalnya minjem itu. Ini nih. Minjem dari itu supermarket mana gitu ya. Udah tuh kan. Tuh, ada tulisannya. Ya ini memang ngulang TK sih yang ini ya. Udah bang, kalau nyerah nggak apa-apa bang, lambain tangan ke kamera bang. Yang mana nih kamera? Lambain tangan tuh bang ya. Ya. Bisa dibaca, tolong dibaca dulu. Kegagalan adalah guru dari keberhasilan. Mungkin ini gagal. Gulu dari keberhasilan adalah kegagalan. Iya. Salah banget. Oke udah tengah-tengah sini ya. Kita kesana, ke tengah sini. Kita bakal umumin siapa yang menang walaupun nggak usah. Itu udah obvious banget teman-teman. Nggak usah. Ya jadi pemenangnya adalah tim Slebel. Ada hadiahnya teman-teman ya. Hadiahnya teman-teman. Ini apresiasi untuk yang menang nih. Kan. Enak Nih ada bingkisan sama piala teman-teman ya. Keren Silakan banget. untuk Kak Dedes dan Kak Torik. Ini ada bingkisannya. Goodie bag ya. Dapat bingkisan juga. Enak ya jadi yang menang ya. Silakan. Maaf Mas, ini dia yang menang. Iya. Bukan yang menang masa lalunya. Wah, wah, bisa. Daripada nggak dapet apa-apa dari masa lalunya nih, gue kasih juga nih ya. Yes, Untuk yes. juara kedua nggak apa-apa nih ya, kita kasih sebagai bentuk apresiasi. Silakan tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Terima kasih banyak. Kasih. Nih, silakan. Saya kan yang main ya. Ngikut bang. Mohon maaf. Ngikut ininya nempel ini tuh. Tuh, Aduh. Nakal nih emang Ini ngomong-ngomong, ya. perasaan ini baru beli semalam dah. Iya, jadi ini gue belinya semalam memang. Tapi cepet nyampe kan? Kok bisa cepet nyampe sih? Iyalah, karena banget ya. ini tuh pakainya Zataka Express. Betul. Karena Zataka Express lebih cepat, lebih baik gitu. Ntar gua beli skincare pakai Betul. aja. Betul, biar pakai cepet Zataka nyampe. Express biar cepat nyampe. Betul. Nah, Benar, ini ngomong-ngomong ini kan udah games-games nih, udah nggak boring lagi dong. Iya dong. Udah. Tapi ini ada nih yang suaranya katanya bagus. Siapa? Tapi belum nunjukin suaranya dari tadi. Siapa ya? Omar! Saya juga bisa nyanyi. Bisa nyanyi? Nah, coba. Bolon kok. Udah enggak cancel ya. Udah. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih gimana suara dari kakak cantik di sebelah saya ini kan? Penasaran pastinya kan semuanya kan? Nah, jangan kemana-mana, habis ini ada performance nih dari Kak Dedes. Jangan kemana-mana, tetap di Hosti House of Variety, inspiring for you.
Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, rasa gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Jauhkanku dari sedih itu, aku merindu padamu. Jauhkanku dari gelap itu, aku kembali padamu. Keren banget Kak Dedes, Masya Allah, subhanallah. Ya,
Silakan bergabung lagi ya. Wah keren banget ya, suaranya tuh bikin tenang gitu. Suara kan. sopan banget ya. Sopan banget masuk. Iya. Air mata tuh hampir jatuh gitu, gemeteran gitu. Terus ya, kenapa nggak jadi jatuh tuh? Hah? Kenapa nggak jadi Kenapa jatuh tuh? hampir tuh? Gak apa-apa ya. Ngantuk. Oke. Oke, keren banget ya untuk Kak Dedes ini suaranya wow sangat nggak bisa berkata-kata lagi sih. Parah, terbukti ya. Ini sudah Gibran approve ya. Brand approve nih, bagus gitu ya. Oke, keren banget tadi juga. Bang Torik juga keren banget tadi ya. Betul. Komedian. Dan ger banget nggak sih? Ger banget. banget, Tangan Cok. juga dong. Pokoknya kompor gas kalau kata Om Dono ya. Iya. Om Indro. Oh, mohon maaf. Oke. Nah nih tadi kan kita udah nemenin kalian ya selama 60 menit ya kurang lebih ya. Betul. Banyak banget yang kita pelajari tentang mental health dan lain-lain gitu ya. Pokoknya jangan berhenti untuk spreading awareness gitu ya tentang mental health dan juga tetap semangat dan lihat nih inspirational sekali gitu kan. Itu dia benar sekali. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton semuanya dan juga para kru kita juga para sponsor ya yang udah sponsori acara ini gitu. Betul banget. Tuh teman-teman juga terima kasih udah nonton sampai akhir acara. Betul. Sedih banget nggak sih Ja, kita udah di penghujung acara. Sedih banget tapi jangan lupa kita bakal ada satu performance lagi dari Kak Destiana yang bakalan menjadi penutup kita pada hari ini. Betul banget teman-teman. Pokoknya saksikan lagi ya episode-episode kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hosti House of Variety, inspiring for you. Destiana 11. Kita nyanyi bareng ya. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu semuanya. Tak semua kan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba paham